Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dapat kabar dari sahabat saya di Batam, katanya ada seorang kiai di Jawa Barat melihat saya dalam mimpi. Ini aneh, karena biasanya orang melihat saya di HP. Lalu saya tanyakan apa maknanya. Nampaknya Tuan Abdul Somad akan diundang acara haul. Apa bisa saya lihat jadwal dulu? Bagaimana cara mengundang Ustadz Abdul Somad? Apakah pakai proposal? Tidak perlu. Apakah perlu datang? Tidak perlu. Lalu cukup SMS atau WhatsApp saja. Kalau waktunya ada, saya akan datang. Jangan katakan kalau bupati yang ngundang datang, kalau pesantren tidak datang. Jangan ada dusta di antara kita. Maka akhirnya dapatlah kesepakatan saya akan datang. Tapi ternyata Kiai Aang tidak mau hanya lewat SMS dan WhatsApp. Beliau harus ketemu dulu. Saya husnuzon kedatangan beliau karena adab orang-orang tarekat dari dulu mengundang mesti ketemu. Walaupun terlintas juga di hati saya suudzon. Boleh jadi beliau mau ketemu, mau memastikan ini orang ada apa tidak. Karena banyak kita lihat yang ada di internet itu, tapi di alam nyata dia tidak ada. Contohnya Upin Ipin. Saya sudah bolak-balik ke Kuala Lumpur, enggak ketemu. Jarjit dan Meme juga tidak ada. Sampailah hari yang ditentukan, saya pun datang. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Senang hati berjumpa dengan Al-Mukarramah Pangersa Umi, kemudian Kiai Aang beserta seluruh keluarga besar Al-Mukarram Pangersa Uwa Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab. Santri-santrinya, murid-muridnya tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai angkatan darat sampai angkatan udara, semuanya, dari mulai DITII sampai yang lain-lain. Semua yang hadir ini yang menyatukannya satu saja. Apa dia? La ilaha illallah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kau infakkan duitmu sebanyak apapun di atas muka bumi untuk mengumpulkan manusia, ma'allafta baina qulubihim, kamu tak bisa menyatukan orang. Ada seorang pejabat, dia beli ikan besar, dia masakkan kambing, daging, gulai untuk membuka orang supaya datang ke rumahnya dalam acara open house. Tapi tidak ada satupun yang singgah. Kenapa? Karena dekat musim kampanye. Tapi hari ini semua melimpah ruah. Ini semua kenapa? Hatinya bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling membanggakan saya adalah ternyata Pak Wakil Bupati salah seorang dari jamaah YouTubiyah. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, semoga kita mendapatkan barakah dari ilmu beliau insyaallah. Saya urutkan dari atas. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang, sebagian tempat sudah membid'ahkan maulid ini. Kalau maulid bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi tidak pernah bicara sama sekali tentang hari kelahirannya. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Buka kitab Sahih Muslim.
yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Apa kata beliau dalam kitab itu? Ketika Nabi SAW ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Siapa yang mengatakan dia tidak pernah bicara hari kelahirannya? Buka hurufnya, waw lam dal ta wulida, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Maka hari Senin dia berpuasa. Kalau begitu Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin dia mengenang hari kelahirannya. Hanya saja dia tidak beli kue tar dan lilin. Dia mengenangnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, lalu Fir'aun pun tenggelam di Laut Merah, maka hari yang bersejarah itu dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Kita pun semua berpuasa pada tanggal Ashura, 10 Muharram. Ketika ibu-ibu ditanya oleh anaknya, mama kenapa puasa hari ini? Pokoknya sudah begitu kata Kiai, jangan nanya-nanya. Padahal di sana ada rahasia. Mengapa puasa tanggal 10 Muharram? Karena hari itu bersyukur nikmat besar selamatnya Musa alaihissalam. Maka Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, meninggal tahun 911 Hijrah. Apa kata beliau? Kalau selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun mesti disyukuri setiap tahun, apalagi selamatnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih hebat, Musa atau Muhammad? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak pernah membeda-bedakannya. Yang membedakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Tidak ada kesombongan dan keangkuhan. La fakhr. Tapi kita memuliakan semua para nabi. Tapi di antara para nabi itu ada ulul azmi. Di antara para nabi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil ketiga, ketika seorang laki-laki punya saudara kandung bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza, banyak orang tidak kenal. Siapa itu Abdul Uzza? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, semua ingat. Siapa itu? Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma tanya satu nama. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama keren Anton. Hai Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza punya saudara namanya Abbas. Abbas bermimpi. Dalam mimpi dia melihat Abdul Uzza masuk neraka. Tidak ada keraguan sedikit pun Abdul Uzza masuk neraka. Karena dalam Quran dikatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Hai Abdul Uzza, ya, apakah kau masuk neraka? Iya. Panas apa tidak? Sudah panas, kenapa nanya? Bagaimana neraka itu? Panas. Khuffifa ilayya fi kulli isnain. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahaya yang kutugaskan untuk menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Suwaibah, nanti kalau sampai masanya Aminah melahirkan anak, pulang ke rumah, sampaikan berita kelahiran. Maka Suwaibah pun pulang. Good night. Dia tidak ucapkan assalamualaikum karena dia kafir. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Aku senang sekali, adikku sudah mati meninggal dunia, tapi sekarang keponakanku menggantikannya. Maka wahai Suwaibah, saksikanlah sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, maka engkau tidak lagi menjadi budak, kau bebas. Itulah sedekah terbesar. Orang kafir Quraisy bersedekah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seekor unta yang paling murah 35 juta, budak hamba sahaya lebih mahal dari unta, paling tidak 50 juta.
Maka Abu Lahab bersedekah menyambut maulid Nabi 50 juta. Kalau ada orang sekarang bersedekah 50 juta maulid Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Sebarkanlah kertas sumbangan maulid Nabi. Ada yang nyumbang 500.000 di bawah Abu Lahab ente. Yang nyumbang 5 juta agak dekat sedikit. 50 juta baru satu kelas. Sama-sama kelas VIP. Begitulah kemuliaan orang yang memerdekakan budak pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa bi dhanni alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Kalau saya sampaikan 6 bait syair ini di masyarakat umum, mereka diam saja. Tapi di pondok pesantren Az-Zainiyah, ketika saya sampaikan bait syair ini, siswa mengangguk. Apa yang mereka anggukkan saya tak tahu. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu, kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, ada riwayat mengatakan dia diringankan azabnya setiap hari Isnin. Kenapa? Karena dia senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa bidzannil ladzi tula umrihi, bagaimana kalau ada orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Allahu akbar. Oleh sebab itu, siapa yang suka hadir maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, datang sana maulid, tapi sholat subuhnya jam 8, maka insya Allah satu sel dengan Abu Lahab. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang kelahirannya. Tadi saya diberitahu maklumat informasi, kita akan baca Ustaz Somad maulid, kalau tidak salah Kiai Aang menyebut maulid Al-Barzanji. Tadi Barzanji. Yang dibaca di pondok kita selain Barzanji, Burdah. Kemudian Simtut Durar juga. Al-Barzanji, kami di Sumatera juga baca Al-Barzanji. Al-Barzanji ditulis oleh banyak anak-anak sekarang tidak tahu. Kalau ditanya apa itu Barzanji, berjanji. Barzanji dari nama kota di Irak, namanya Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Al-Barzanji. Orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Mesir Al-Misri, orang Irak Al-Iraqi, orang Sukabumi Al-Sukabumi. Maka Imam Al-Barzanji bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Bapaknya merantau ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia pun lahir di Madinah. Sekolah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu kemudian diangkat menjadi mufti oleh kerajaan Turki Utsmani, ditempatkan di Yaman. Di hari tuanya dia menulis syair. Itulah syair Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismiz zatil aliyah مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه بسم الله الرحمن الرحيم. Ini not yang paling rendah ini. Do. Kalau dibawa tinggi dia batu. Al-jannah wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Allah. Dulu itu dibaca dari awal sampai akhir. Tidak hanya 12 Rabiul Awal hari Maulid. Saat acara akikah anak dibaca, saat acara walimah anak dibaca, saat acara pindah rumah dibaca. Tidak hanya menunggu Maulid, baca Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ya nur. Marhaba ya nur al-aini. Selamat datang wahai cahaya mata kami. Dulu menyambut Nabi Muhammad. Tapi sekarang ketika itu dibaca, keluar pengantin dari kamar. Marhaba ya nur al-aini. Dulu Nabi Muhammad bercahaya-cahaya, dia pun keluar dari kamar bercahaya, rupanya pakai jelly. Masya Allah. Ketika anak diayun juga pakai itu. Marhaba
Anak diayun untuk dipotongkan akikahnya, marhaba pada hari ke-7. Kalau tidak ada uang pada hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak bisa ke-14, hari ke-21. Kalau tidak ada 21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ustaz Somad, boleh nggak kalau akikah anak saya ini saya tunda sekalian nanti pas khitan? Tanggung sekalian aja. Akikah, khitan, nikah sekalian. Ustaz Somad, saya sekarang ada uang, dulu miskin susah nggak ada uang, sekarang sudah ada uang. Boleh saya akikah umur saya 40 tahun? Boleh, silakan. Begitu kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa, tapi hanya akikah saja. Jangan minta bacakan Barzanji. Minta ayun marhaba ayyanur. Minta cukur rambut. Minta ganti nama lagi. Kalau saya ganti nama boleh. Saya di Pekanbaru Riau cuma dipanggil Ustadz. Sampai di sini Ustadz Kiai Haji Ajengan. Masya Allah, luar biasa. Komplit. Nah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenang. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kenapa pada zaman dulu sahabat Nabi tidak buat maulid? Karena mereka kenal dengan Nabi. Mereka melihat wajah Nabi. Mereka makan dengan Nabi. Mereka mencium telapak tangan Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi halus daripada sutra dan lebih harum daripada semerbak kasturi. Ustaz Somad, dia kenapa setiap kali kami cium tangan Ustaz Somad wangi sekali? Sebelum salaman saya oles pakai parfum. Ini dia punya wangi. Tapi Nabi Muhammad SAW keringatnya pun harum semerbak. Sampai ditampung oleh sahabat, dia simpan dalam botol. Sahabat mengambil barakah dengan Nabi SAW. Bekas air minum Nabi disimpan oleh Asma binti Abi Bakar, kirbah, kulit kambing yang dijahit tempat air. Ketika Nabi meninggal, Asma mengambil. Setiap anaknya demam, dia tuang air, dia minum dari bekas tempat minum Nabi Muhammad SAW. Khalid ibn Walid heran, kemana kalian suah? Peci saya hilang, peci saya hilang. Sahabat lain berkata, kenapa kamu cari peci? Banyak jual peci di pasar Madinah. Bukan masalah pecinya, tapi ada rambut Nabi di dalam. Mereka bertabarruk dengan athar peninggalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka cintanya. Tapi begitu sahabat Nabi ini hilang, maka zaman tabi'in mereka tidak kenal Nabi, maka ayah-ayah mereka membawa anak-anaknya. Di sini kami perang, Nabi patah giginya. Di sini kami perang saat Nabi kakinya luka. Di sini kami perang saat Nabi sholat jamaah. Di sini itu semua adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, ada ulama-ulama yang menulis sejarah Nabi dalam buku kitab. Yang paling tua Sirah Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisham, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Katsir, dan modern banyak sekali. Ada yang ditulis oleh orang Islam, ada pula orang kafir yang menulis, namanya Karen Armstrong. Dari namanya saja Karen Armstrong, ini orang tidak sunat dan tak mandi wajib. Dia menulis buku judulnya History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis lagi buku tebal, History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Nabi Muhammad, keselamatan untuk dia, SAW sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya mereka. Ada satu lagi orang kafir bernama Michael H. Hart. Dia tulis sejarah Nabi, 100 ranking most, lupa Inggrisnya, 100 ranking tokoh manusia paling berpengaruh di atas muka bumi. Seandainya yang menulis itu orang Islam, dia buat Nabi Muhammad nomor 1, tidak aneh. Anda yang menulis buku itu Abdul Somad, lalu orang bertanya, kenapa kau buat Nabi Muhammad nomor 1? Aku mau mengharap syafaat. Tapi Michael H. Hart, dia tidak ada harapan apa-apa. Ketika ditanya, diundang dia ke Kairo oleh Majelis A'la Lishu'un Al-Islamiyah, majelis tinggi urusan Islam. Kenapa kau buat Muhammad nomor 1? Karena aku lihat yang paling berhasil dalam kepemimpinan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata orang, kata hikmah, aduwwun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil. Musuh mereka, tapi dia berakal, lebih baik dia jelaskan kebaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang Islam yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Jangan sampai ibu ditanya oleh anak, mama, Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi.
Maka dimanapun maulid, nanti Pak Wakil Bupati buat acara maulid, datang. Angkatan darat buat maulid, datang. Angkatan udara buat maulid, datang. Angkatan laut buat maulid, datang. Angkatan langit ini sekarang hadir acara maulid. Maka datang Habib Umar bin Hafiz, masih hidup, pimpinan dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut, membuat lagi maulid kontemporer modern. Nama kitabnya Ad-Diya'ul Lami', Ad-Diya' cahaya, Lami' yang berkilau. Sebelum itu pula ada Al-Habib diyakini sebagai salah satu waliun min awliya'illah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang menulis dengan Simtud Durar. Salah satu ijazahnya berada pada Habib Anis Solo. Lalu kemudian ada pula yang menulis Burdah Al-Busiri, ulama besar dari Alexandria, 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Ada sebuah kota bernama Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great. Dulu orang kalau buat kota, dia buat nama dia. Apa nama kotanya? Alexandria. Siapa pendirinya? Alexander. Kalau saya membuat kota, apa nama kotanya? Somalia. Di Alexandria ada satu makam Al-Busiri. Pada suatu hari Busiri sudah kena penyakit lumpuh, tak bergerak sama sekali. Tapi tangannya masih bisa. Akhirnya dia, apa yang bisa aku buat? Menulis. Dia pun menulis. Apa yang dia tulis? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Lalu dia pun tertidur. Dalam tidurnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan selempang berwarna hijau, burdah. Ini hanya hijau kan? Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah, dipasangkan di tengkuknya, di bahunya, lalu ketika dia terbangun badannya sehat, segar bugar. Karena memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merinding saya menceritakan ini. Entah merinding karena kisahnya atau karena kipas angin, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau dikatakan karena kipas, kenapa tak dari tadi kan? Kita mau istiwa saat cerita ini. Mudah-mudahan kita termasuk, enggak, tak masalah, tak apa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat ketika hidup maupun sesudah mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang pandai membuat nazam, yang pandai membuat syair, buatlah, menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan apa? DITI tadi. 2 istri dan apa tadi saya? Sampai selesai ini saya meminta ijazahnya. Insyaallah. Selesai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disepakati kewaliannya. Begitu kata Imam Yahya Ibnu Sharaf Ibnu Murri Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Al-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Tidak ada ikhtilaf tentang kewaliannya. Adapun yang lain ada ikhtilaf. Contohnya Abdul Somad. Ada yang mengatakan dia wali Allah, ada yang mengatakan wali murid dan wali kelas. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi SAW turun zikir itu kepada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Husain turun kepada anaknya Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq turun kepada anaknya Musa Al-Kazim. Dari Musa Al-Kazim turun urutan yang ke-19 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani turun ke bawah yang ke-34. Itulah dia Syekh Khatib As-Sambas. Dari Syekh Khatib As-Sambas turun kepada turun kepada Syekh Talha. Dari Syekh Talha turun kepada Muhammad Al-Mubarak. Kemudian turun kepada Pangersa Abah Anam Tajul Khalwati. Lalu kemudian Syekh Sahibul Wafa, Sahibul Abah Anam. Lalu kemudian turun kepada Kiai Pangersa Uwa, Kiai Haji Zainal Abidin Bazlul Ashhar. Bersilsilah keilmuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau nanti dibaca ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, kenapa mama, kenapa papa, kenapa baca Abdul Qadir Al-Jilani? Pokoknya dari dulu sudah begitu, jangan tanya-tanya. Karena nasab silsilah keilmuan kita sampai kepada mereka.
34, 35, 36, 37, 38. Ada silsilah. Hadis juga begitu. Kamu ambil ini dari mana? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meninggal 256. Mungkinkah dia berjumpa dengan Nabi SAW? Tidak mungkin. Kalau gitu dia ambil dari mimpi. Ini bukan porkas. Ini bukan togel. Ini bersanad. Ini dia ambil dari siapa? Imam Al-Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya Abdurrahman ibn Hurmus Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah mengambil dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam qiraat Warsh, qiraat Hafs, qiraat Qumbul, qiraat Ibnu Katsir ada silsilah nasab keilmuan. Dalam hadis juga ada. Dalam tafsir, buka tafsir Imam At-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari nulis tafsir bersanad an fulan an fulan an fulan an fulan. Maka dalam tariqat juga begitu, bersambung nasab silsilah dari Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang tidak belajar pakai sanad lagi. Ada 3 yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama sanad, yang kedua nasab, yang ketiga i'rab. Nasab harus dihafal. Makanya kalau kuliah di Azhar harus ada 4 nasab. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Untung Azhar cuma nanya 4. Kalau dia tanya 5, saya nggak tahu yang kelima. Tapi Nabi Muhammad SAW menghafal itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Lu'aifir Kilab, cucu cicit dari Adnan, anak cucu cicit keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Nasab harus kita jaga. Sekarang ada orang tak bernasab. Kamu di mana? Bayi tabung. Tidak usah ditulis bin botol. Yang pertama nasab, yang kedua i'rab. I'rab itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Belum pernah orang ngomong bahasa Inggris, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Tidak ada. This is Muhammadun, tak ada. Nah, belum pernah lagi. This is Amerika, ka nasab wa ala fatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Nasab, i'rab hanya ada dalam bahasa Arab. Tiba-tiba ada seorang pergi ke hotel. Sampai di hotel, maaf, dia lihat ada perempuan pakai baju yang tidak syar'i, tidak islami, tidak sesuai tuntunan Islam. Terbuka bajunya di belakang. Lalu anak pesantren ini komen, apa kata dia? Menurut hemat saya, itu ibu itu pasti guru bahasa Arab. Loh, kok kamu tahu dia guru bahasa Arab? Dari mana? Wa alamatu nasbiha fathatun zahiratun fi akhirih. Yang ketiga yang tidak ada dalam agama lain adalah, itulah dia sanad keilmuan. Makanya tadi kamu dapat zikirnya dari mana? Langsung ditalkinkan oleh wakil talkin. Wakil talkin mengambilnya dari mana? Dari guru tuan syekh sampai ke atas. Sekarang orang belajar tidak lagi pakai sanad. Kamu dari mana? Saya langsung ke Nabi. Loh, jarak kamu dengan Nabi kan jauh, kok bisa? Saya Google Nabi. Bisa. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Namun membedakan antara haddatsana dengan akhbarana. Kita baca dalam kitab haddatsana Abu Zinad, haddatsana Al-A'raj, haddatsana Ibnu Qutaibah, akhbarana